Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapan. Salam, selamat pagi. Apa kabar? Kita ingat hari ini, apa ini hari? Ini hari adalah Easter kan, di mana Yesus telah bangkit dari maut. Dan kita sangat-sangat bersyukur karena Tuhan telah bangkit dari maut, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang beruntung sebab Yesus telah bangkit dari maut, dan bukti dia itu dia sudah hidup. So dia hidup bersama-sama dengan kita. So pada pagi ini kita sangat sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Oke, haleluya. So pagi ini kita ada pengumuman. Kita ada pengumuman, yaitu karena ini disambungkan lagi lockdown ini, kita ada lagi 2 minggu lagi. So di mana kita akan ada online khotbah. Jadi undangan kita punya khotbah itu adalah Bishop Joseph. So biar setiap dia hari Minggu jam pukul 10 diambil khotbah. So hari ini nanti sebentar nanti ada khotbah jam pukul 10.30, dan sesudah itu nanti kalau hari Minggu akan datang pun dia begitu juga, dan sampai ujung April ini kita harap-harap dan kita doakan habis sudah ini corona. Nah, kita rindu sudah mau datang di gereja kan. Oke, haleluya. So sebelum kita akan adakan perjamuan kudus juga sebentar nanti, tapi sebelum itu kita ambil satu persembahan lagi. Persembahan dari kita panggilkan itu Asya. Tadi kita mau berdoa. Kita berdoa dengan persembahan pada pagi ini. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memberkati kami sehingga pada hari ini, dan semua berkat ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap umat-umat-Mu pada pagi ini yang memberi atau tidak memberi. Berkati pekerjaan, bisnis, keluarga, rumah tangga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. So persembahan pada pagi ini sama ada yang belum lagi kita berikan perpuluhan untuk March. So kalau kita memberi perpuluhan melalui IOC punya account pun boleh, ada nanti dikasih tayang. Haleluya. So sekarang ini kita ambil perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini dikendali oleh Pastor George. Jadi saya panggil dia untuk mengendalikan perjamuan kudus ini. So sebelum kita membuat perjamuan kudus ini, mari kita sediakan hati kita. Mari kita sedia hati kita dan cek hati kita, dan apapun kesilapan, kesalahan kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Dia, dan biarlah kita ambil perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Sekiranya kita ada penyakit, kita katakan oleh biru Yesus saya sudah disembuh.
Dan sekiranya ada pelanggaran kita, dosa-dosa yang kita lakukan, oleh darah Yesus saja yang boleh menyucikan segala pelanggaran dosa kita. Oke, haleluya. So semua kita sediakan hati kita pada saat ini. Kita panggilkan Pastor George untuk kendalikan perjamuan kudus ini. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini adalah hari Easter, di mana kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hari ini kita juga mengambil perjamuan kudus untuk mengingati betapanya Tuhan Yesus itu mengasihi kita, betapanya kesengsaraannya di kayu salib bagi kita semua, ya, untuk mengingati kesengsaraannya di kayu salib, ya. Di sini saya baca firman Tuhan tentang perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa, kita pegang roti sebelah kanan kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti ini adalah melambang tubuhmu yang disengsarakan bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati dan kuduskan roti ini, supaya bila kami memakannya ini, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan yang baru, tenaga yang baru, dan segala apa yang juga yang menghalang di dalam tubuh kami akan terus ranyap. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari makan sama-sama ini pujian. Demikian juga ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih pengorbanan anakmu Yesus Kristus di kayu salib buat kami. Kami bersyukur, kami dapat mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Cawan ini adalah melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib bagi kami. Berkati dan kuduskan ini, supaya bila kami meminumnya, ia akan menyucikan segala-gala apa yang tidak baik di dalam kehidupan kami, bahkan penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami ini disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dan kuduskanlah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita minum. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Ia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau hidup. Anak Allah itu, aku mempunyai pengharapan. Karena Yesus itu hidup, Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus itu hidup, saya dapat datang kepada Allah Bapakku dengan tentram dan tenang di ruangan Maha Kudus. Dan Bapakku mendengar. Karena apa yang saya ucapkan, apa yang saya mohon, apa yang saya doakan di dalam nama orang yang hidup, anak Allah itu, Mesias yang hidup, Allah anak itu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Selamat hari kebangkitan. Bagi saya amat signifikan. Sebab kalau tidak terjadinya kebangkitan, sia-sialah pemberitaan Injil. Dalam kesempatan ini, ibadah minggu ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang penuh wahyu oleh Roh Kudus kepada Anda tentang signifikannya hari Easter atau kebangkitan. Saya akan jelaskan, dan saya begitu diberkati, dan saya mengucap syukur pada tahun 2020 ini. Bulan Jun saya akan mencecah umur 55 tahun. 28 Jun saya hidup, saya bernafas di tengah-tengah coronavirus, lockdown, emergency mana-mana. Tetapi saya selamat, aman di dalam perlindungan Tuhan. Bagi saya, vaksin saya Mazmur 91. Maut tidak akan mendekat. Kenapa? Karena saya tinggal diam di dalam persekutuan Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya ingin membicarakan firman Tuhan ini. Tapi sebelum ini saya ingin saudara menikmati penyembahan pujian dari anak-anak Tuhan ini yang begitu membawa pengertian dalam hidup saya. Dan selepas penyembahan ini, pujian ini, Anda akan ketemu saya untuk khotbah online minggu. Jemaat Tuhan, shalom, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, karunia Allah itu bersama Anda dalam Yesus. Kita jumpa sebentar lagi. Shalom semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus karena Dia yang layak kita sembah. Saya amat bersukacita setiap kali saya berada dalam online melayani Anda dengan firman Tuhan. Sebab itulah panggilan kami untuk melayani firman Tuhan, yaitu makanan dan santapan rohani buat Anda. Hari ini kita merayakan hari
yang dipanggil hari kebangkitan. Yesus Kristus dari Nazaret. Sekitar 2000 tahun yang dahulu. Kisah penebusan, pengorbanan anak domba Allah yang dinubuatkan beribu-ribu tahun yang dulu, bahwa Yesus itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian sedemikian. Yesus Kristus adalah nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada perawan Maria, kepada Yusuf, bahwa nama dia adalah Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya, melepaskan umatnya dari perhambaan dosa dan ketidakbenaran. Haleluya. Yesus dalam bahasa Greka, Yesus membawa maksud juru selamat, Savior. Di dalam bahasa Ibrani dipanggil Joshua, yaitu Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Itulah nama yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf dan juga Maria. Inilah Yesus Kristus itu. Haleluya. Itu kejadian sekitar 2000 tahun yang dulu. Kita hidup hari ini 2020. Tetap seluruh dunia, terutamanya di kalangan orang-orang Kristen, merayakan, memperingati apa yang dipanggil hari kebangkitan. Nah, diterjemahkan di dalam dunia sekuler sebagai Easter. Saya tidak akan masuk ke dalam kontroversi, perdebatan bahwa Easter itu datang daripada perayaan orang-orang kafir. Ia bukan merupakan perayaan yang benar. Saya tidak kisah. Saya tidak mau campur tangan dalam hal itu. Anda memiliki interpretasi Anda tersendiri. Tetapi bagi saya, Easter adalah untuk memperingati hari kebangkitan anak manusia, anak Allah, anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3:16 adalah perkataan populer oleh Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karunia hidup kekal adalah karunia yang dari Allah sendiri. Apabila memasuki hidup kita lewat penerimaan dan pengakuan iman percaya Yesus dan Juru Selamat itu, hidup kekal inilah yang akan menghidupkan seluruh jiwa, raga, dan rohani kita yang selama ini mati, diikat di dalam dosa. Haleluya, karena kuasa kebangkitan ini. 2000 tahun yang lalu, anak manusia, anak Allah yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret di Israel, telah diadili oleh orang-orang beragama, bahkan orang dari keturunan Yahudi, keturunan ibu bapa fisikal Yesus sendiri. Mereka menghukum dan mengistiharkan menurut hukuman Taurat bahwa barang siapa yang mengaku dirinya Allah, anak Allah, berarti dia menjadikan dirinya setara dengan Allah. Berarti Allah sendiri yang menjadi manusia dalam bentuk Allah itu. Hukumannya adalah mati. Hukumannya adalah mati, karena bagi mereka
Hukum Taurat itu mengatakan bahwa hanya Mesias itu, satu-satunya Mesias yang dijanjikan, dinubuatkan itu, yang layak menerima panggilan itu. Tapi barang siapa yang mengaku, itu maksudnya penghujatan, menghujat. Dan hukuman yang paling tinggi adalah dibunuh. Yesus diadili bukan karena dia seorang penjahat, bukan karena dia kriminal, tidak pernah dia membunuh, tidak pernah dia melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Selama dia hidup, dia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, melepaskan orang daripada ikatan roh-roh jahat, memimpin orang yang salah ke jalan yang benar, mengajar mereka-mereka yang kurang pengetahuan tentang kebenaran Allah, dan memberi syarahan kepada teologia kepada mereka pelajar ahli hukum. Dia berbuat baik. Dia menjadikan air menjadi anggur untuk menyelamatkan kedudukan rumah tangga orang daripada mendapat hinaan karena tidak ada anggur. Dia pecahkan 5 roti dan 2 ikan dengan mujizat, menengadah ke langit dan memberi makan kepada pengikut-pengikut yang selama 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dia berbicara dengan penuh otoritas sehingga kegelapan dan iblis bergetar bila mendengar suara anak Allah ini berkata, keluar dari orang itu. Dia berbicara kepada suasana itu menjadi tenang segalanya. Dia memberikan harapan kepada mereka yang hilang harapan. Dia memberikan pengampunan kepada para pelacur, kepada para pendosa, kepada para pemungut cukai. Karena dia ingin memimpin mereka kepada Allah yang benar, Allah Elohim, Allah Yahweh, Allah Bapa kita di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan itu. Kepada penyembah-penyembah yang benar, yang mengenal siapa itu Roh Kudus. Yesus dilahirkan oleh kuasa roh, bukan kuasa manusia dan daging. Tetapi Roh Kudus menaungi perawan Maria. Dan anak yang dilahirkan itu dipanggil kudus, karena dia dilahirkan dengan kuasa Roh Kudus. Di situ kita melihat bahwa Roh Allah itu beroperasi. Tetapi dia dihukum, dan hukuman itu yang paling dasar adalah digantung di kayu salib sampai mati. Sebelum digantung, dia disesah, dipukul 39 kali. Orang tidak bisa hidup, bahkan orang akan mati dipukul sahaja. Dengan cara penghukuman tentara Romawi dan kerajaan Romawi waktu itu, tidak ada orang bisa hidup. Tetapi Yesus tetap hidup. Setelah dagingnya dicobek-cobek, darahnya keluar, tetap dia angkut salibnya, pergi ke bukit yang bernama Golgota, dipakukan di kayu salib bersama 2 orang penjahat untuk menggenapi nubuatan Mazmur bahwa dia terdiri di antara orang-orang jahat sekalian. Dan pada ketika sebelah petang yang dipanggil hari Jumat, Passover, Paskah, di situ dia berseru kepada Allah, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya seluruh dosa yang ditanggung, yang memukul,
yang melukai anak Allah ini, menutupi dia daripada didengar oleh Allah Bapa di surga, sehingga dia berseru Allahku. Tetapi seketika itu jugalah terjadi mujizat. Saat terakhir dia menghembuskan nafasnya, dia berseru dengan suara keras, dia berkata dengan kemenangan, sudah selesai. Itulah ucapan yang bergema, yang menggoncangkan bumi dan dunia, bahwa semua dosa sudah diselesaikan, semua kesalahan sudah ditutupi, sudah diselesaikan, ditutupi. Segala hukuman akibat dosa itu tidak lagi terlaksana. Dia menjadi Prince of Peace, Raja damai yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Darah Yesus itulah nyawanya. Dalam khotbah sebelum ini saya katakan darah itu adalah nyawa. Darah Yesus 1 Yohanes 1:8 dikatakan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Terjadilah pengampunan, dan dia katakan it is finished. Dan Alkitab mengatakan dia menghembuskan nyawanya, ghost. Saya mulakan hari kebangkitan ini dengan message ini. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Saya ingin menjelaskan kepada Anda the power of resurrection. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mari saya beritahu. Saya dan Anda menyembah, mengikuti Tuhan yang hidup. Dia mati, tetapi dia hidup kembali. Dia mati dengan tujuan, tapi dia bangkit pada hari kebangkitan itu. Naik ke surga dengan hidup, duduk di sebelah kanan atau di takhta Allah Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Dia akan datang kembali untuk membawa tubuh jemaat Kristus dalam hari pengangkatan orang-orang kudus. Haleluya. Tapi mari saya bawa, sebelum saya bicara kepada Anda wahyu tentang kuasa kebangkitan ini, mari saya bawa dalam Matius 27 ayat 50. Pada saat-saat Yesus tergantung di kayu salib. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bahkan di dalam sinopsis Injil yang lain berkata, Father, unto you I give my life. Aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Dan dia tertunduk dan dia meninggal, menghembuskan nyawanya. Tetapi dalam Matius 27 ini ada satu wahyu, mungkin ada di antara kita yang pertama kali membaca ayat ini. Sangat indah. Dikatakan dalam ayat yang ke-51, ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Wah, pada saat Yesus berseru nyaring tergantung di kayu salib, dan dia menghembuskan nyawanya di bait suci. Bait suci itu sinagog. Waktu zaman Yesus ada satu bait suci yang boleh memuatkan ribuan orang, merupakan tempat orang berbakti setiap hari Sabat ketika itu.
Dan ada ruangan yang maha kudus, dan ada satu tempat yang dipanggil ruangan yang maha suci, yang mana sekali setahun hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan pengorbanan tahunan bagi pihak orang bangsa-bangsa Yahudi. Itulah merupakan pattern bait suci ini. Di dalam ruangan maha kudus inilah bertempatnya tabut perjanjian, dan di mana orang-orang Yahudi dalam agama itu percaya disitulah glory, kemuliaan, kehadiran Allah. Jadi bukan semua orang boleh masuk. Dan itu dipisahkan, ruangan maha kudus dan ruangan kudus itu dipisahkan oleh tabir. Tabir seperti tabir yang Anda lihat di belakang ini. Ini kayak tabir, tapi tabirnya sangat tinggi dan sangat tebal. Tidak tahu berapa inci, 5 inci, 10 inci. Saya bukan pakar biblical theology ya. Dan untuk membuka tabir itu, ya kena dia harus dibuka dari bawah. Tetapi itu menunjukkan bahwa ini adalah tangan Tuhan. Ayat 51 dikatakan, lihatlah tabir bait suci itu terbelah dua begitu. Dari mana? Bukan dari bawah. Dia start dari atas. Terbelah dua dari atas begitu. Terbelah dua dari atas. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Menunjukkan bahwa itu kuasa Tuhan. Itu mungkin tangan malaikat yang membuka tabir itu. Apa signifikan itu? Sementara Yesus meninggal di Bukit Golgota, di Yerusalem, bait suci, tabir terbelah dua untuk menunjukkan bahwa bukan hanya imam besar sekali setahun masuk ke ruangan yang maha kudus untuk menyembah Allah Elohim, tetapi sekarang lewat kematian Yesus terbukalah ruangan maha suci, di mana mereka yang membawa anak domba Allah, yang ditebus, yang percaya kepada Yesus, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, kini dapat memasuki ruangan yang maha kudus. Semua bisa datang kepada Allah Bapa di dalam roh dan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita terus langsung, tidak melalui wakil, masuk terus dalam penyembahan ke ruangan yang maha kudus oleh kuasa Roh Kudus, bila Roh Kudus memimpin kita menyembah Bapa, menjadikan hubungan Allah itu tidak ada lagi tabir yang menghalang. Yesus juga dilambangkan tabir. Ya, tubuhnya itu dilambangkan tabir. Pada saat tubuhnya dikoyak, dimatikan, tabir itu terbelah. Tubuh Yesus dihancurkan. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh luka-luka, oleh bilu-bilurnya itu telah menyembuhkan engkau. 2000 tahun yang lalu, kanker sudah disembuhkan karena luka Yesus. Penyakit sudah disembuhkan. Bilu-bilur itu menyembuhkan engkau. Kalau Anda memiliki sakit hari ini, saya tumpang tangan, letakkan tangan kepada tubuh Anda ini, atau sentuh tangan saya ini, dan di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Sembuh. Yesus Kristus menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, di dalam nama Tuhan Yesus saya hanik. Saya usir keluar dari tubuh jasmani ini. Sembuh. Lumpuh jalan. Mata terbukalah. Efata di dalam nama Yesus. Tuli terbuka. Berbicara. Yang pekak, saya perintahkan dalam nama Yesus. Roh pekak, roh bisu, keluar. Mendengar. Dalam nama Yesus. Saudara percaya? Oleh luka-luka Yesus engkau telah sembuh. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah sembuhkan. Sewaktu dia tergantungkan salib, luka-luka itu sudah menyembuhkan engkau.
saudara letak di atas kepala sendiri. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyembuhkan saya. Aku terima, saya percaya, hanya percaya. Dan mulai melangkah iman, tinggalkan tongkat itu dan jalan. Tengok, usi mata itu, tengok lagi di dalam nama Yesus, saya bisa melihat. Saya dalam hidup saya 40 tahun melayani Tuhan, saya sudah melihat orang lumpuh berjalan. Cancer disembuhkan. Yang penyakit demam, kalau kena serangan virus corona, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan engkau saat ini kalau engkau menderita penyakit coronavirus. Darah Yesus itu berkuasa. Ayat seterusnya dikatakan, tabir bait suci itu terbelah. Sampai ke bawah terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi. Karena bumi tidak dapat menerima kematian Yesus. Darah Yesus tercurah di muka bumi itu. Bumi tidak dapat menelan. Karena darah itu adalah darah yang suci, bukan darah yang berdosa. Dan setelah itu dikatakan ayat 52, ini satu wahyu buat saya. Masih Matius 27:52 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka. Wah. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal dunia tiba-tiba bangkit. Waktu Yesus mati, ayat 52 dikatakan kuburan-kuburan pula orang-orang kudus yang selama ini meninggal sebelum zaman Yesus. Mungkin orang-orang kudus zaman Musa, orang-orang kudus zaman Abraham, orang-orang kudus zaman Nabi Daniel, yang setelah tertidur maksudnya di kuburan, tubuhnya tidak dibangkitkan, tiba-tiba bangkit. Itulah kebangkitan orang mati yang pertama. Tengok ayat 52, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ketika Yesus meninggal dan tubuhnya diletak di dalam kuburan, dikatakan selama 3 hari dan 3 malam badan Yesus tiada nyawa. Maksudnya meninggal, mati. Tapi selama 3 hari dan 3 malam, saya beri rahasia ini, dikatakan bahwa roh Yesus yang keluar dari badan Yesus itu bukan meninggal. Di mana dia pergi? Selama 3 hari badan itu di kuburan, roh Yesus itu dengan kuasa Roh Kudus sebenarnya keluar dari badannya dan dia bekerja sesuatu. Akan saya tunjukkan. Bahkan dia dikatakan turun jauh di dalam sana dan melepaskan roh-roh manusia, orang suci yang hidup di dalam perjanjian lama itu, membuka mereka daripada penjara itu yang menantikan kedatangan Mesias selama beribu-ribu tahun itu. Lalu kembali ke tubuh mereka di kuburan dan terjadilah ayat 52. Roh manusia di dalam alam maut kembali ke tubuh manusia jasmani dan mulai hidup, mengakibatkan kuburan itu dalam ayat 52 dikatakan terbuka. Banyak orang yang kudus ini meninggal ini tiba-tiba bangkit. Wah, apa perasaan saudara? Tiba-tiba saudara berjalan di kuburan, orang-orang percaya, tiba-tiba kuburan itu bentar buka, oh manusia mulai muncul-muncul. Saudara akan lari, oh apa ini hantu? Bukan hantu. Tetapi terjadilah apa yang dipanggil kebangkitan yang pertama. Kenapa orang merayakan Easter? Kenapa orang merayakan kebangkitan? Karena bukan Yesus satu orang yang bangkit waktu itu. Kematian Yesus juga membangkitkan, tidak tahu berapa banyak. Dalam ayat 52 tidak dinyatakan berapa jumlah, tapi ramai. Kuburan-kuburan itu mulai terbuka. Banyak orang, terjadi gempa bumi, kuburan itu terbuka. Orang-orang kudus yang meninggal itu mulai bangkit. Dan ayat 53 dikatakan, dan sesudah ayat 53 kebangkitan Yesus, orang-orang yang mati bangkit ini, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Mereka pergi ke Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang.
orang mati hidup kembali. Bukan Yesus satu orang. Lalu mulai menampakkan diri kepada orang-orang di sana. Apa yang mereka ceritakan? Mungkin dia katakan, oh nama saya ini, saya mati 2000 tahun yang lalu. Saya mati zaman Nuh. Saya mati zaman Musa. Tapi saya sudah bangkit. Orang akan kaget. Oh, mana ID, mana IC, mana kad pengenalan? Gak ada. Kau ini apa? Ya, saya orang mati tapi sudah dibangkit. Orang akan kaget. Tapi itu kisah terjadi. Ayat 53. Mereka menampakkan diri kepada orang banyak. Ya. Dan berarti waktu Yesus setelah 3 hari 3 malam itu pergi jauh di sana melepaskan orang itu, mereka yang menantikan hari kebangkitan Yesus, ya. Dia angkat mereka keluar ke muka bumi kembali. Tubuh-tubuh roh ini memasuki tubuh ke dalam tubuh mereka dan mereka bangkit. Dan Yesus bangkit. Dan Yesus juga bangkit hari ketiga. Yesus bangkit pada hari ketiga. Kuburnya kosong. Tidak lihat di mana. Tapi bukannya Yesus seorang. Banyak juga orang-orang kudus turut bangkit bersama dengan dia. Dan Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari dan 40 malam. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 dikatakan sedemikian. Sebelum dia naik ke surga dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1. Selama 40 hari 40 malam dia datang. Dia menjelma, tiba-tiba dia muncul. Dia berada di dalam tubuh yang dibangkitkan, tetapi tubuh yang sudah diubah menjadi tubuh rohani. Sehingga dia boleh makan, dia boleh minum, tetapi dia tidak boleh mati lagi. Dia berada di dalam tubuh kemuliaan yang diubah. Itu adalah tubuh yang sama. Karena buktinya ketika murid-murid Tuhan Petrus, Yohanes, dan perempuan Maria Magdalena pergi ke kuburan, kuburan itu kosong. 2 malaikat bersaksi, apa yang kamu lihat? Dia sudah tidak ada, dia sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, orang-orang yang mati di dalam perjanjian lama tidak akan dibangkitkan. Akan terjadi kebangkitan kedua lagi. Percaya tidak? Ketika Yesus datang dari surga dengan tiupan sangkakala, orang-orang yang mati di kuburan itu akan dibangkit. Itu kebangkitan kedua. Tapi ini kebangkitan pertama terjadi sewaktu Yesus mati dan dibangkitkan. Orang-orang kudus ini dibangkitkan. Kita merayakan hari kebangkitan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, dia tetap di kuburan sampai hari ini. Berarti gereja Tuhan, agama Kristen menyembah Yesus yang mati. Paham tak? Tetapi karena Yesus dibangkitkan, hari ini 2020, Yesus bukan tergantung di kayu salib. Itulah kadang-kadang saya melihat gereja-gereja paparkan Yesus tergantung di kayu salib begini. Buat patung-patungnya. Bahkan tidak dibenarkan membuat patung itu. Lambang Yesus itu bukanlah itu patung dan gambar. Gambar Yesus itu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itulah image dan gambar dan penolong yang lain diutus oleh Bapa. Bahkan Roh Kudus itu dipanggil Roh Kristus. The Holy Spirit is the image of Jesus. Tidak perlu kita menyembah atau berlutut di depan gambar atau salib, patung dan sebagainya. Akibatnya agama Kristen menjadi agama yang corrupted. Tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam Roh Kudus, berbahasa dalam Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dan menyembah Tuhan. Kita memandang ke atas, Yesus menyembah dan berdoa kepada Bapa. Yohanes 17 dikatakan dia menengok ke atas dan dia katakan, Bapa, sudah tiba saatnya kemuliaan-Mu yang Engkau tunjukkan. Kenapa kita tidak payah? Kenapa kita tidak mau berdoa seperti itu? Angkat tangan dan berdoa, Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kalau saudara rasa terganggu oleh apa yang di sekeliling, tutup mata, tidak apa-apa, supaya fokus di dalam roh. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kami Bapa,
akan dosa-dosa kami. Dan kalau saudara percaya, Alkitab menjelaskan 1 Yohanes 1:9, kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil dan mengampuni. Bukan hanya mengampuni, Allah berjanji dan tidak mengingat-ingat lagi dosa Anda. Darah Yesus menutupi. Kalau ada yang mengorek-ngorek dosa lampau yang sudah ditobat dan sudah diampuni, orang itu menghujat. Ramai orang ini yang berteologi, yang anggap dirinya benar, mengorek dosa-dosa saya yang saya lakukan 20 tahun yang dulu. Oh, ini bishop ini orang ini begini. Setiap orang berdosa, tapi saya bertobat. Kalau saya sudah bertobat, saya tidak buat lagi. Siapa kamu mau korek-korek dosa yang sudah dilupakan? Tuhan sendiri berkata, aku tidak ingat lagi dosa-dosa. Sudah dilupakan. Tuhan sendiri lupakan. Kau saja yang tidak dapat melupakan. Ya. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku Orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, berhenti menghakimi dosa kesalahan orang lain. Coba mulai lihat balok di matanya sendiri. Kalau dia sudah bertobat, terbukti dia bertobat, jangan menghakimi dan pergi mengorek-ngorek. Kasih ingat-ingat orang. Tahu tak, 20 tahun yang lalu, sekolah orang ini, dia melakukan ini, dia melakukan. Itu 20 tahun yang dulu. Hari ini kau harus lihat buah-buah pelayanan, buah-buah pengajaran. Macam Bishop Joe ini, oh banyak itu. Tapi darah Yesus itu dikatakan. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia agama Kristen. Tapi haleluya, puji Tuhan, 3 hari 3 malam maut menguasai badan Yesus. Roh Yesus tidak dikuasai maut. Dia turun jauh ke dalam alam maut dan dia membawa tawanan-tawanan itu. Lalu tawanan-tawanan ini yang hidup pada zaman Nuh ini masuk kembali ke tubuh, kuburan itu tergoncang, mereka keluar dan dibangkitkan bersama Yesus. Haleluya. Dalam 1 Petrus 3:19 dikatakan, saya bermula dengan ayat 18, 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Siapa yang bangkitkan Yesus dari kematian? Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Yesus dari kematian setelah 3 hari 3 malam. Dikatakan dia mati bukan karena dia mati untuk diri sendiri, tapi itu saja jalannya. Karena domba itu harus dikorbankan dan darah itu zaman Musa harus diletak di pintu supaya kematian tidak memasuki rumah Musa dan juga orang-orang Yahudi zaman itu. Dia domba itu dikorbankan di hadapan Allah supaya darah itu, nyawa Yesus itu menjadi kehidupan dalam diri kita. Darah adalah hidup.
hidup ada di dalam darah. Bila kita aplikasikan darah Yesus, berarti kita mengaplikasikan kehidupan Yesus. Hidup seperti Yesus, jalan seperti Yesus, bertutur seperti Yesus, berpikiran seperti Yesus. Mengaplikasikan darah itu, mengaplikasikan kehidupan Yesus dalam diri kita, menjadikan kita murid dan anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Dan ia yang benar, tidak untuk orang-orang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19. Dan di dalam roh itu, di dalam kuasa Roh Kudus, Yesus juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan. Yesus turun ke alam maut, mengunjungi orang di alam maut, orang-orang pada yang tidak percaya pada zaman Nabi Nuh, dan dia mulai memberitakan Injil. Selama berapa lama? Selama 3 hari 3 malam dia memberitakan Injil di alam roh kepada roh-roh manusia yang telah mati di zaman Nuh berapa ribu tahun yang dulu. Apakah mereka diberi kesempatan kedua? Saya tidak tahu. Mungkin Yesus pergi memberitakan judgment, kita tidak tahu. Itu Alkitab tidak terangkan. Tapi maksud saya, sewaktu tubuh badan Yesus berada di kuburan itu 3 hari 3 malam, roh Yesus dibawa oleh Roh Kudus turun ke alam maut, dan dia mulai memberitakan Injil sebagaimana ayat 13 dikatakan kepada orang-orang roh-roh di dalam penjara. Rupanya orang-orang bila mati, kita akan berada di dalam suatu penjara di alam maut. Ada yang menginterpretasi itu sebagai neraka, tapi bukan neraka api, bukan. Ini adalah semacam tempat dunia orang mati, Tartaru dalam bahasa Greek. Dunia orang mati. Orang yang berdosa mati di luar Kristus akan berada di sana. Ingat kisah Abraham, orang kaya, dan Lazarus. Orang kaya meninggal dan dia berada di dunia orang mati, sengsara, sebab dia di pusat bumi sana, panas. Dia berseru, Lazarus, Bapak Abraham minta Lazarus letak jaringnya di sini, aku di sini kepanasan. Itu tempat seperti penjara itu, penuh dengan orang-orang berdosa dari perjanjian lama. Dan Yesus pergi ke sana memberitakan Injil. Tapi orang-orang di dalam alam maut yang berada di pangkuan Abraham, dia angkut mereka keluar. Mulailah gempa bumi, kuburan mulai goncang. Keluarlah mereka bangkit bersama Yesus. Pada hari ketiga Yesus bangkit, orang-orang kudus itu juga bangkit bersama Yesus. Dan setelah 40 hari dan 40 malam, Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali, sebab dia adalah Mesias yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan datang kembali bila sangkakala Allah berbunyi, malaikat Tuhan itu meniup, dan juga orang-orang yang mati dalam perjanjian baru akan dibangkitkan dalam tubuh bersatu dengan roh dan naik bersama menyongsong Tuhan di udara. Itu kata Paulus. Amin. 1 Petrus bagi saya adalah satu wahyu yang amat indah. Karena itu Easter adalah hari kebangkitan. Intipati Easter sebenarnya adalah kebangkitan. Karena orang yang bangkit itu adalah Mesias. Amin. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Paulus menuliskan begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ada orang bertanya, tiada kebangkitan, orang mati tidak akan hidup kembali. Orang tidak paham. Paulus harus menulis dan berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Betul. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia, yaitu Yesus, bahwa Ia, yaitu Allah, telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Kamu masih hidup dalam dosa kalau Yesus tidak dibangkitkan. Karena dengan kata lain, kepercayaan kita itu sia-sia, karena kepercayaan iman Kristen kepada orang yang tidak dibangkitkan. Tapi haleluya, Yesus bangkit. Kuburan tidak ada hari ini, tidak ada tulang-tulang Yesus. Di Yerusalem tidak ada, sebab Dia dibangkitkan. Matius memberikan kesaksian, Markus memberikan kesaksian, Lukas memberikan kesaksian, Yohanes memberikan kesaksian. Hari ini untuk minta 2 orang setuju saja bukan senang. Tapi ini 4 dituliskan dalam kitab sinoptik ini, membuktikan, dan ahli-ahli arkeologi dan para pakar sejarah menyatakan Mesias itu telah dibangkitkan. Ayat 16, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat 17, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, upah dosa maut. Adam berdosa, seluruh generasi telah menerima akibat ini. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ayat terakhir, Paulus menuliskan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia, siapa? Roh Allah. Siapa itu roh Dia? Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oh, haleluya. Siapa yang membangkitkan tubuh Yesus? Roh Kudus. Jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, masih ingat Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan berdoa, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang parakletos yang lain, yang akan menyertai kamu. Dunia tidak dapat menerima Dia karena dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, menjadikan tubuh kita itu tubuh tempat tinggal Roh Kudus. Haleluya. Dan roh yang sama ini dalam ayat 11 Roma 8, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oh, betapa dahsyatnya Roh Kudus ini membangkitkan Yesus dari orang mati. Dan kalau Roh Kudus tidak mampu bangkitkan Yesus dari orang mati, maka sia-sia pemberitaan Injil kita. Sia-sia kita menyembah, sebab Yesus tidak bangkit dan kita menyembah Tuhan yang mati kok. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau bangkitkan Yesus dan Engkau menghidupkan diri saya. Jikalau roh itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia
yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam aku. 1 Korintus 6:19. Bukankah tubuh itu adalah tubuh bait Roh Kudus? Bait suci hari ini, sinagog yang hidup hari ini adalah saya dan Anda, di mana Roh Kristus pada saat engkau bertobat dan berkata, aku tinggalkan dosa, aku membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oh Yesus, baptislah saya. Bapa, berikanlah saya rohmu, penuhilah saya dengan rohmu. Saudara, sesuatu terjadi di dalam alam roh. Karunia Roh Kudus itu hanya eksklusif untuk orang-orang percaya yang bertobat, yang menerima kudus. Orang berdosa tidak akan menerima ini. Roh Kudus adalah karunia eksklusif hanya untuk orang yang bertobat, yang lahir baru, yang menyembah Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen. Anda berhak meminta, Bapa, berikanlah saya rohmu itu. Roh Kudus, marilah. Rapa sintiria mahunamas. Saya berdoa Bapa, supaya setiap pendengar ini yang belum terima dipenuhi Roh Kudus. Terimalah, penuhilah dengan Roh Kudus. Katakan, Bapa, aku mau terima Roh Kudus datang dalam hidupku. Kalau sudah belum bertobat, dosa ada, belum disucikan, Anda tidak layak menerima Roh Kudus. Hidup saya hari ini dikuatkan oleh karena karunia ini. Karunia Roh Kudus Tuhan. Itulah pemahaman saya tentang kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu sebenarnya adalah kuasa kehidupan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena dia bangkit dan hidup dalam 2020 ini, setiap perkataan yang dia ucapkan di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ucapan-ucapan Yesus. Saudara membaca tak? Ajaran-ajaran Yesus, saudara baca tak? Perintah dan amanat Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatannya di dalam Injil, yaitu menyembuhkan orang, membuka mulut orang yang bisu bercakap, yang dilepaskan. Janjinya bahwa ini tanda-tanda orang percaya. Markus 16, mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, mereka akan menyembuhkan orang manusia. Ini ucapan-ucapan Yesus. Ini adalah ucapan orang yang hidup, yaitu dia yang bernama Yesus. Dia akan pastikan segala ucapan-ucapan yang dia janjikan di dalam buku Injil ini terlaksana. Jadi bila saya katakan, sebagaimana firman katakan, mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, di dalam nama Yesus sembuh, maksud dia Yesus akan pastikan. Dia tidak boleh menipu, dia harus memastikan. Dan orang yang memberi eksekusi, bukan orang, pribadi yang memberikan eksekusi, memastikan bahwa firman, perkataan, dan amanat dan perintah Yesus itu dilaksanakan di dunia adalah dia yang bernama Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu maha hadir, maha kuasa. Dia tinggal di dalam saya. Dia sedang bekerja di seluruh dunia untuk memastikan bila engkau sebut nama Yesus, Roh Kudus mula beroperasi. Bila engkau berkata dalam nama Yesus, iblis keluar, Roh Kudus mula beroperasi dalam karunia mujizat, kesembuhan, kelepasan. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak mampu. Terima kasih Bapa karena engkau berikan Roh Kudus. Terima kasih Yesus karena engkaulah pembaptis Roh Kudusku. Rapa sindia mahunamada, ronto ora bakanegina. Saya berbahasa dengan urapan Roh Kudus, dipanggil bahasa roh. Oh haleluya. Bila saya menerima wahyu ini kan, wah, orang yang mengucapkan kitab Matius, Lukas, ucapan-ucapan ini, ucapan bukan orang mati, ucapan orang hidup. Ucapan dia yang mengucapkan ini masih hidup. Berarti dia akan pastikan setiap janjinya, perintahnya itu terlaksana. Dan Roh Kudus yang memastikan. Saya katakan, oh terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Berarti ini ada orang yang meninggalkan wasiat karena dia mati, betul. Dan peguam yang memastikan. Tapi ini ada
Yesus meninggalkan wasiatnya dalam bentuk commandment, pengajaran. Itu wasiat Yesus. Tapi wasiat ini adalah wasiat orang hidup. Dan peguam yang dipercayakan oleh Yesus di dunia ini untuk eksekusi peguamnya adalah Roh Kudus. Sebab parakletos itu, salah satu pengertian parakletos adalah peguam. Jadi peguam katakan inilah wasiat. Peguam Roh Kudus katakan inilah wasiat daripada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Inilah wasiat amanat Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah wasiatnya. Tanda-tanda orang percaya. Di dalam nama-Ku mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan menumpang tangan orang sakit. Mereka akan disembuhkan. Ini wasiat orang yang hidup, bukan wasiat orang mati. Sebab Yesus hidup. Kalau saudara tahu, saudara tidak ragu-ragu. Saudara hanya taat kepada firman Tuhan. Setiap percaya perkataan Dia. Kalau saudara iman goncang, itulah sebabnya tidak terjadi mujizat. Karena orang tidak percaya, orang ragu-ragu. Macam Petrus itu mulai berjalan di atas air, tiba-tiba ragu-ragu, dia jatuh, tenggelam. Dan Yesus harus bertanya, di mana imanmu? Di mana kepercayaan? Maksudnya, kamu tidak percaya nak? Kamu ragu-ragu nak? Nah ini Thomas yang ragu-ragu. Tengok ini saya. Hantu tidak ada badan. Saya hidup loh. Saya makan dan minum loh. Puji Tuhan. Selama 40 tahun saya melayani Tuhan. 3 kali saya diberi penglihatan tentang Yesus. Saya lihat Yesus muka dengan muka 3 kali. Dia bukan mati. Saya lihat dia. Pertama tahun 81. Dan yang kedua dia menampakkan diri pada saya 2007. Yang ketiga dia menampakkan diri pada saya 2016. Dia menampakkan diri itu dalam glory. Dia tidak mati. Yesus yang kusembah itu. Bukan Yesus lain. Bukan Yesus dari Jepun. Bukan Yesus dari Filipina. Yesus Kristus dari Nazaret yang kita baca dalam Alkitab. Saya nampak lihat seperti Paulus juga melihat Yesus itu muka dengan muka. Saya mendengar suaranya berbicara. Dia mengangkat saya pertama kali ke surga tahun 2007. Saya duduk di meja Tuhan. Tuhan Yesus berdiri di sana di kalangan malaikat-malaikat. Kami sedang berada dalam pesta meja Tuhan itu. Dan dia berbicara pada saya. Dia hidup. Dan orang-orang yang meninggal dalam Tuhan itu berada di surga. Hari ini engkau akan berada bersamaku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Orang yang meninggal dalam Tuhan hari ini akan terus diangkat malaikat di Firdaus, di surga. Dan orang-orang yang meninggal di luar Kristus akan masuk ke dalam alam maut, menantikan hari kebangkitan untuk penghakiman. Selamat hari Ester. Selamat merayakan hari kebangkitan. Sebab dia hidup. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri Assemblies of Christians Sabah Malaysia is associated with the World Bishop Council Federation.